Oke, keseluruhan bagian pertama dalam cerita Kimetsu no Yaiba season kedua kemarin itu, lebih tepatnya untuk 7 episode pertamanya, seperti yang sudah kalian tahu nih, adalah adaptasi dari film Mugen Resahen. Nah, dalam cerita ini adalah sebuah misi yang sangat mengerikan. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih dan bagaimana ceritanya itu? Oke, kita akan mulai breakdownnya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan sekali lagi melanjutkan pembahasan mengenai anime Kimetsu no Yaiba. Lebih tepatnya kali ini kita akan meringkas cerita Mugen Train Art yang di cover dalam film Mugen Resahen. Nah, sekaligus 7 episode pertama dari Kimetsu no Yaiba season kedua ini. Karena kita ngebahas kisah keseluruhan dari film sekaligus Kimetsu no Yaiba season kedua, maka jelas episode ini akan mengandung spoiler. Nah, jadi buat kalian yang menghindari spoiler, bisa tinggalkan video ini dan cari video kita yang lainnya jika kalian suka, oke? Kita tahu nih bahwa misi ini bermula dari misteri Mugen Train, di mana dikabarkan banyak penumpang dari kereta itu banyak yang menghilang secara misterius. Karena itulah dicurigai adanya aktivitas iblis di dalam Mugen Train itu sendiri. Nah, jelas saja misi Mugen Train ini adalah misi yang sangat berbahaya sekaligus beresiko tinggi karena aktivitas iblisnya pun tidak diketahui dengan sangat jelas. Sekaligus jika salah perhitungan, maka bukan tidak mungkin para Demon Slayer yang diturunkan ke sana juga akan menjadi korban. Karena itulah sang pilar api nih, Kyojuro Rengoku, juga diturunkan. Nah, mengingat dia adalah salah satu pilar terkuat dan terbaik yang dimiliki oleh para Demon Slayer Corps. Sehari sebelum keberangkatan Mugen Train ini, Rengoku itu datang langsung ke stasiun pusat di mana kereta pergi dan kembali setelah perjalanan selama seharian penuh. Dan benar saja nih, kereta Mugen Train Rengoku bisa merasakan keberadaan iblis di sana yang jelas-jelas saja membuat seluruh petugas dan teknisi kereta yang bertugas di sana ketakutan. Iblis itu dikenal sebagai Slasher, di mana ia memiliki kecepatan yang luar biasa. Nah, seperti yang kita lihat nih, bahwa Slasher sendiri hanya iblis biasa, tapi dia ini bukanlah lawan yang mudah karena ia memiliki kecepatan berlari yang cukup kencang. Hanya dalam beberapa saat saja ia bisa kembali ke stasiun di mana sebelumnya Rengoku berangkat. Nah, beruntungnya nih bahwa Rengoku ini selain ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, ia ini juga memiliki kecepatan yang tidak kalah hebatnya pula. Dia mampu mengejar dan menyusul kecepatan Slasher tadi. Nah, kita tahu di stasiun itulah pada akhirnya Rengoku berhasil mengalahkan Slasher sekaligus menyelamatkan seorang nenek nih beserta cucunya yang menjual bento di stasiun. Kita tahu bahwa tak lama kemudian di hari itu pula Rengoku pun pada akhirnya benar-benar berangkat menaiki Mugen Train untuk misinya, diikuti dengan Tanjiro dan kawan-kawannya yang juga diturunkan untuk membantu Rengoku. Nah, Tanjiro secara pribadi ia tertarik untuk ikut misi ini karena ia mengetahui Rengoku adalah sang pilar api. Nah, sehingga ia bisa menggali informasi lebih lanjut nih mengenai kemampuan Hinokami Kagura alias pernapasan matahari yang ia miliki dan sempat ia gunakan sebelumnya. Ketika anak itu sebelumnya memang belum pernah berbicara secara langsung, apalagi terjun bersama ke sebuah misi bersama seseorang Hashira. Nah, terutama Rengoku sendiri. Jadi mereka jelas saja tidak mengetahui siapakah seseorang Rengoku yang akan bekerja sama dengan mereka di misi Mugen Train ini. Nah, hingga secara tiba-tiba mereka terkejut dengan seorang pria berpenampilan dan berkelakuan nyentrik yang nampak bersemangat sekali dalam melahap bentonya. Yang benar saja, dialah Kyojuro Rengoku, sang pilar bara yang akan bekerja sama dengan mereka di misi kali ini. Nah, Rengoku pada awalnya adalah sosok yang aneh bagi Tanjiro dan kawan-kawannya karena gaya bicaranya yang unik dan juga susah tidak nyambung dalam berbicara bersama Tanjiro dan kawan-kawannya itu. Tapi setelah beberapa saat nih, mereka pun berbicara dengan benar kepada Rengoku. Nah, sayangnya Rengoku tidak memiliki sedikit pun pengetahuan mengenai teknik Hinokami Kagura yang dimiliki Tanjiro, tetapi ia bisa menjabarkan mengenai sejarah singkat teknik-teknik pernapasan, bahwa ada 5 jenis pernapasan dasar: air, api, batu, angin, dan juga petir, yang mana semuanya pernapasan itu sisanya adalah keturunan dari kelima jenis pernapasan itu tadi. Oke, tak lama kemudian nih Rengoku pun bisa merasakan sekali lagi adanya iblis di dalam kereta itu, dan di saat itu pula Rengoku mengalahkan iblis tadi sekaligus menunjukkan kekuatannya sebagai seorang Hashira kepada Tanjiro dan kawan-kawannya. Mengetahui para iblis sudah mulai muncul dan mulai aktif lagi, Tanjiro dan kawan-kawannya pun berpencar di dalam kereta itu dan mulai misi mereka untuk membersihkan iblis di dalam kereta. Nah, kira-kira apakah sudah selesai? Nah, tentu saja belum, karena iblis-iblis yang baru saja dihadapi oleh Tanjiro dan kawan-kawannya tadi bukanlah ancaman sebenarnya.
Sementara itu Tanjiro dan kawan-kawannya membasmi iblis-iblis lainnya. Iblis bulan bawah pertama yaitu Enmu bersembunyi di gerbong lain, menugaskan sekelompok anak kecil untuk membantunya membuat para penumpang di sana tertidur pulas. Tetapi mereka semua diharuskan mengikat tangan semua penumpangnya supaya mereka tidak bisa menyentuh langsung anak-anak tersebut. Nah, mengetahui adanya kemungkinan ada Demon Slayer yang ikut bersama mereka dan bisa melacak keberadaan mereka. Dan benar saja, tak perlu waktu yang lama nih, para penumpang pun sudah tertidur pula, dan disinilah para anak tadi itu mengikat tangan para penumpangnya dan masuk ke dalam mimpi mereka. Tanjiro bertemu dengan bermain bersama keluarganya, Zenitsu bermain bersama Nezuko, Inosuke berpetualang bersama Tanjiro dan kawan-kawannya sebagai pemimpin mereka, dan Rengoku bertemu lagi dengan adik dan juga keluarganya itu. Nah, di mimpi itu Tanjiro sempat disadarkan oleh bahwa ia sedang terjebak di dunia mimpi, mengingat apa yang ia hadapi sekarang tidaklah nyata. Mengingat Nezuko sudah menjadi iblis dan seluruh keluarganya sudah tewas. Tetapi tetap saja Tanjiro merasa keberatan untuk meninggalkan mimpinya tersebut, hingga adiknya Nezuko yang mencium adanya aktivitas iblis pun keluar dan mati-matian membangunkan kakaknya ini. Nah, di saat para penumpang lain tertidur tadi, anak-anak yang ditugaskan untuk masuk ke dalam mimpi para penumpangnya pun disuruh mencari inti jiwa dari orang-orang yang dimasuki mimpinya itu, lalu menghancurkan inti jiwa tadi, hingga orang tersebut pun akhirnya bisa mati. Namun saja nih, beruntung pula sebelum iblis tadi itu bisa menghancurkan inti jiwa Tanjiro, Tanjiro pun bisa tersadar dan ia pun bisa bangun lewat bantuan ayahnya di dalam mimpinya ini. Oke, kita tahu nih, setelah berhasil membangunkan kakaknya, di mana Nezuko pun membangunkan seluruh penumpang lainnya yang ada di dalam kereta ini menggunakan kemampuan iblisnya sendiri. Setelah terbangun, Tanjiro pun menghampiri Enmu yang ada di atap kereta dan mulai pertarungan melawan Enmu. Nah, ini lainnya iblis bulan lainnya nih, sekalipun dia adalah iblis bulan kelas bawah, tapi dia bukanlah lawan yang mudah. Ini terbukti dengan kemampuan hipnotisnya. Berkali-kali ia membuat Tanjiro untuk jatuh tertidur di dalam mimpinya itu, dan berkali-kali pula ia dipaksa untuk tidur oleh Enmu. Nah, berkali-kali juga Tanjiro itu membuat dirinya untuk tetap bangun dan tersadar dengan membunuh dirinya sendiri di dalam mimpinya. Diketahui pula nih bahwa kini Enmu yang sebenarnya yaitu memburu seseorang dengan anting Hanafuda, yang memang ini merupakan musuh abadi bagi Muzan dan para iblis, dan dia itu adalah Tanjiro Kamado. Kita tahu bahwa pada akhirnya Tanjiro berhasil memisahkan kepala Enmu dari tubuhnya, tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Enmu, karena ternyata nih apa yang ia lakukan malah membuat keadaan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Nah, tahu kenapa? Karena Enmu ternyata telah menyatukan tubuhnya dengan seisi kereta Mugen ini, dan dimana ini artinya nih, kini seluruh gerbong kereta telah menjadi tubuh Enmu, dan ia menempatkan 200 lebih penumpang di dalam sebagai sandranya. Nah, meskipun begitu, berkat kerjasama antara Tanjiro dan kawan-kawannya dibantu oleh Rengoku yang sudah terbangun dalam menyelamatkan para penumpang itu, Tanjiro pun berhasil mencapai leher Enmu yang sebenarnya dan menggunakan Hinokami Kagura. Nah, dimana Tanjiro benar-benar berhasil dan memisahkan kepala dari tubuhnya, dan seketika pula mengalahkan Enmu sang iblis bulan bawah pertama. Nah, untungnya nih, dalam insiden Mugen Train kali ini tidak ada korban jiwa yang jatuh, tetapi jelas bagi Tanjiro dan kawan-kawan termasuk Rengoku sendiri, pertempuran melawan Enmu ini sudah sangat melelahkan dan menguras tenaga. Dan di saat itulah secara tiba-tiba Akaza dan iblis bulan atas kelas 3 menampakkan dirinya di hadapan Tanjiro dan juga Rengoku. Hendak menyerang Tanjiro nih, tapi belum sempat ia mencapai Tanjiro, ia lebih dulu ditangkis oleh pedang dari Yojuro Rengoku. Nah, tertarik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rengoku, Akaza pun menawarkannya untuk menjadi iblis seperti dirinya, dengan iming-iming bahwa ia bisa menjadi jauh lebih kuat dengan menjadi seorang iblis, memiliki daya regenerasi yang jauh lebih baik dan bisa berumur lebih panjang. Nah, tapi Rengoku menolak tawaran Akaza tadi nih, sehingga memaksa Akaza untuk menyerang Rengoku supaya ia setuju atas tawarannya tersebut. Nah, disinilah pertempuran epik antara Rengoku melawan Akaza akhirnya dimulai. Dimana kala itu pertempuran antara Rengoku dan Akaza ini berlangsung dengan sangat sengit. Terlihat di sini kekuatan Rengoku itu masih tetap luar biasa, sekalipun ia dalam kondisi fisik yang cukup kelelahan usai pertempuran di Mugen Train tadi. Tapi yang namanya kelelahan nih, ini berarti kekuatan yang dikerahkan Rengoku bukanlah kemampuan maksimalnya. Nah, sehingga di suatu ketika Akaza pun membenamkan tangannya menembus melewati tubuh Rengoku dan memaksa Rengoku untuk menjadi iblis. Nah, mengetahui Rengoku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dengan luka sebesar itu, tapi Rengoku nih tetap saja setia dan teguh pada prinsipnya. Ia masih tetap menolak tawaran Akaza untuk menjadi seorang iblis tadi. Bahkan ia mengalahkan Akaza dengan mengorbankan dirinya untuk menahan Akaza agar tidak bisa kabur dari posisinya saat ia sampai matahari terbit. Nah, tapi sayangnya nih, Akaza berhasil melarikan diri ke dalam hutan setelah sebelumnya dikejar dan tubuhnya tertancap pedang Tanjiro yang ia lempar dengan sangat marah. Nah, pada akhirnya Rengoku pun tewas dalam misi kali ini setelah memberikan wasiat terakhir pada Tanjiro dan kawan-kawannya untuk tetap maju apapun yang terjadi.
Nah, kabar mengenai kematian Rengoku pun disebarkan melalui Gagak Kasugai ke teman-temannya dan tentunya ke telinga Oyakata sama sendiri. Nah, semua pilar saat itu sangat terkejut dan sangat berduka atas kematian dari Rengoku. Di sini sebagai catatan nih, bahwa peran Rengoku dalam misi Mugen Train kali ini sangat luar biasa, karena kita tahu pula nih, jika tidak ada Rengoku dan bangun dari situ, para penumpang mungkin akan tewas semakin banyak lagi. Bahkan nih, Zenitsu sempat mengatakan bahwa ia melihat sendiri Rengoku menggunakan banyak sekali teknik berpedang dan pernapasan hanya untuk menyelamatkan orang-orang dalam kereta itu. Nah, menurut Zenitsu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Kyojuro Rengoku. Gimana pendapat kalian tentang Rengoku ini, guys? Dalam ceritanya sendiri, Rengoku adalah salah satu karakter yang sangat disukai di cerita Kimetsu no Yaiba ini sendiri. Nah, jika kalian ada pendapat tentang Rengoku, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. So, itulah tadi breakdown kita tentang kisah lengkap misi Mugen Train yang diadaptasi di film Kimetsu no Yaiba Mugen Resahen. Sekaligus nih 7 episode pertama dari Kimetsu no Yaiba season keduanya. Dan jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.